Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah, amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang mana telah memberikan kita nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah memperjuangkan umatnya dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang penuh ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Al-Hasanah Bapak Yusran Hasmi M.Kep beserta staf dan jajarannya. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD IT Al-Hasanah Ustazah Sri Wahyuni SPDGR beserta waka, karyawan dan guru-guru SD IT Al-Hasanah 1. Yang kami banggakan para wali murid dan ananda semua yang bersekolah di SD IT Al-Hasanah 1 ini. Tanpa terasa bulan Ramadan sudah di depan mata, tinggal menghitung beberapa hari lagi. Ustazah sebagai Ketua Panitia Taghib Ramadan tahun 1442 Hijriah kali ini mengajak ananda untuk selalu semangat untuk menjalankan ibadah puasa walaupun masih dalam masa pandemi kali ini. Walaupun kegiatan Taghib Ramadan kita tahun ini hanya melalui virtual, Ustazah mengharapkan ananda untuk selalu semangat menyimak dan menonton tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz atau Ustazah nantinya. Ustazah ucapkan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak Ustadz, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat, semuanya segar-segar ya. Alhamdulillah, anak Ustadz, insya Allah beberapa hari lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Namanya malam Lailatul Qadar. Di Ramadan juga bulan yang dimana Allah menurunkan Al-Quran. Anak Ustaz, insya Allah kita semuanya sudah siap. Siapa yang bergembira dengan datangnya Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dibakar oleh api neraka. Bagi anak Ustaz, mudah-mudahan beberapa hari ini kita jaga kesehatan kita tetap terus melaksanakan protokol kesehatan, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan memakai masker. Sehingga Allah memberikan kesehatan dan menjaga kita dari virus yang sampai saat ini belum sepenuhnya hilang. Anak Ustadz yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, anak-anak kita ketahui dalam melaksanakan bulan puasa Ramadan. Bulan puasa Ramadan itu bulan yang penuh keberkahan. Bulan yang dimana setiap kebaikan yang kita lakukan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Amalan sunnah, pahalanya dibandingkan dengan sebanding pahala amalan yang wajib. Amalan yang wajib berlipat-lipat lagi. Itulah yang akan kita dapatkan, yang tidak kita dapatkan di luar bulan Ramadan. Maka dengan itu, mari anak Ustaz, di samping kita berpuasa, kita perbanyak amalan-amalan lainnya. Ya, kita berusaha berpuasa mulai dari sahur sampai nanti berbuka
dan malamnya juga kita memperbanyak kebaikan-kebaikan. Anak Ustadz, ada beberapa hal yang kita coba untuk kita biasakan dalam bulan Ramadan untuk mendapatkan keberkahan lebih dari bulan yang akan kita hadapi nantinya. Puasa pada siang hari itu sudah tentu wajib bagi kita. Ada amalan-amalan lain. Anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada amalan khusus bulan Ramadan yang itu tidak bisa dilakukan di bulan yang lain. Apa itu? Ayo coba tebak. Sholat tarawih. Sholat tarawih nggak ada di luar bulan Ramadan, nggak ada. Itu adanya cuma di bulan Ramadan. Maka satu, ini yang pertama. Mari kita sama-sama menghidupkan malam Ramadan itu dengan sholat tarawih. Ya anak Ustaz, sholat tarawih berjamaah di masjid. Syaratnya satu lagi, karena kebiasaan anak-anak kalau sudah ke masjid itu bukan lagi sholat tarawih, ribut. Ya, jadi anak-anak Ustadz ini dijaga. Begitu kita berangkat ke masjid melaksanakan sholat tarawih, ingat adab-adab di masjid. Di sekolah kita sudah pelajari semua. Masuk pakai kaki kanan, baca doa, terus sebelum duduk sholat tahiyatul masjid. Itu diingat adab-adab itu. Apa yang kita praktekkan di masjid ketika di sekolah, anak-anak Ustaz dipraktekin juga di rumah. Sholat tarawih ini yang pertama. Kita harus pelihara ini, karena ini kita tidak dapatkan di luar bulan Ramadan. Yang kedua apa lagi? Kita perbanyak membaca Al-Quran, anak Ustaz. Kita perbanyak membaca Al-Quran, karena ini anjuran yang sangat baik sekali. Ingat, pahalanya dilipat gandakan. Kemudian apa lagi? Banyak sedekah. Kita perbanyak sedekah pada bulan Ramadan. Sedekah paling utama anak Ustaz itu bersedekah memberi bukaan kepada orang yang sedang berpuasa. Ini pahalanya sama dengan pahala yang berpuasa. Maka kita berlomba-lomba memberi bukaan kepada orang yang berpuasa. Kita dapat pahalanya. Pahalanya seperti pahala dia berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Ya, ingat ya, sholat tarawih, terus memperbanyak baca Al-Quran, terus memperbanyak sedekah, terus kita perbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Ini bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang di dalamnya ada nilai kebaikan 1000 bulan, dan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kita manfaatkan anak Ustaz. Jangan sampai bulan ini terlewatkan oleh kita tanpa mendapatkan apa-apa. Rugi. Ya, rugi. Oke anak Ustaz, ingat, Ustaz ulangi. Kita perhatikan ini dan kita lakukan, kita praktekkan. 1, di samping berpuasa. 2, kita perbanyak baca Al-Quran. Kita melaksanakan sholat tarawih dalam rangka kita menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Terus apa lagi? Memperbanyak sedekah dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu anak Ustaz, ada juga hal yang harus kita hindari dari bulan Ramadan ini. Hal yang harus kita hindari ketika kita sedang berpuasa. Yang pertama, kita nggak boleh berbohong yang pasti. Kita nggak boleh berbuat maksiat. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah. Saya yakin anak kita sudah paham. Ini ada yang
menurut kita ringan, tapi ini tidak boleh seharusnya dilakukan. Dan ini sering kita lakukan. Terutama ini yang sering anak Ustaz, tidur. Nah, ini diperhatikan anak Ustaz. Tidur setelah makan sahur. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena kenapa? Nanti sholat subuhnya ketinggalan. Ya, ketiduran. Maka diperhatikan anak Ustaz. Nanti ustaz-ustazahnya di sekolah akan memperhatikan ini. Bagaimana anak ustaz apa yang dilakukan setelah sholat semakan sahur. Tidak boleh tidur. Terus tidur setelah sholat subuh, ini juga enak sekali tidur, tapi tidak boleh. Tidur setelah sholat subuh sampai matahari terbit, tak boleh. Ini kebiasaan-kebiasaan yang kayaknya ringan, tapi ini tidak boleh anak Ustaz. Rasulullah SAW melarang tidur-tidur pada waktu-waktu ini. Apalagi tidur setelah sholat asar, tidak boleh. Tidur menjelang berbuka juga tidak boleh. Anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dihindari anak Ustaz ya. Dihindari. Apalagi? Terakhir. Tidak boleh berbuka berlebih-lebihan. Mubazir. Banyak hal yang nanti akan merusak kita anak Ustaz. Kalau kita makan berbuka itu berlebih-lebihan. Satu, kekenyangan. Mau sholat maghrib sudah malas, mau sholat isya juga sudah berat, apalagi sholat tarawih, ngantuk. Ya, ini hal-hal yang harus dihindari anak Ustaz ketika berpuasa pada bulan Ramadan. Sebenarnya larangan ini juga tidak hanya bulan Ramadan anak Ustaz. Di bulan-bulan yang lain juga ini tidak seharusnya dilakukan karena tidak baik. Tidur setelah sholat subuh itu tidak baik. Tidur setelah sholat asar itu diusahakan untuk tidak dilakukan, ya, dan berlebih-lebihan. Ini memang kebiasaan orang yang berpuasa, begitu berbuka, semuanya mau dimakan, tapi nggak habis. Mubazir, kekenyangan, merusak. Akhirnya banyak hal-hal yang kebaikan-kebaikan yang terlewatkan oleh kita karena perutnya kekenyangan, kemudian ngantuk. Oke anak Ustaz, mudah-mudahan ini dapat kita perhatikan. Mulai dari hal yang harus kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan pada saat bulan Ramadan. Tadi ada di samping berpuasa, ada baca Al-Quran, ada sholat tarawih, ada bersedekah, memberi bukaan pada orang berpuasa yang pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa. Terus ada istighfar. Ini kita usahakan untuk dapat kita lakukan. Dan ada hal juga yang harus kita hindari. Di samping hal-hal yang sudah dilarang jelas oleh Allah dan Rasulnya, ada hal-hal yang menurut kita ringan. Tidur setelah makan sahur, tidur setelah sholat subuh, tidur setelah sholat asar, tidur menjelang sholat maghrib, dan berbuka berlebih-lebihan. Ini tidak boleh. Ini kita usahakan untuk dihindari. Apalagi tidur dari makan sahur sampai maghrib. Ini yang ini apalagi ini harus dihindari betul itu. Nanti nggak ada nilainya, sia-sia puasa kita, cuman dapat lapar, haus. Kenapa? Ini kesempatan berbuat baik kan Ustaz. Kesempatan memperbanyak amal ibadah kita karena nilainya berlipat ganda. Kalau tidur rugi.
Apa yang didapat dari tidur? Ada nantinya. Tapi kalau kita tidurnya secukupnya, kemudian sisanya kita manfaatkan untuk baca Al-Quran, wah luar biasa. Yang akhirnya nanti orang yang dapat menjaga hal-hal yang tadi, yang seharusnya tidak dilakukan, dan dia mampu melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan, amalan-amalan ibadah sunnah di samping puasa wajibnya, nanti anak Ustaz, inilah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Surga apa bagi orang yang berpuasa? Surga surga apa, ayo? Ar-Rayyan, ya, Ustaz. Dan nanti orang ini akan menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh orang itu. Oke, anak Ustaz, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindarkan dalam berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Embun-embun di pagi hari, senada tangan 10 jari, ucapkan salah sepenuh hati. Mari bersama kita berbenah diri di bulan Ramadan yang suci. Hiasi hati dengan kesabaran, muliakan wajah dengan ketakwaan, perindah fisik dengan kesehatan, bentengi diri dengan amalan. Kami, keluarga besar SDIT Al-Hasanah 1 Kota Bengkulu, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum.